Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah semuanya baik ya. Iya. Baik Bu. Udah siap belajar nih? Siap Bu. Hari ini siapa nih yang gak masuk? Masuk semua ya, kita berempat ya kelas ini. Iya, Masuk semua, Bu. Oke. Kemarin kita habis belajar apa sih? Untuk melanjutkan bab ini? Kemarin kita belajar Pemisahan campuran Bu. Pemisahan campuran, pintar. Pemisahan campuran itu ada berapa? 5. Ada 5. Ada apa aja? Coba sebutkan. Yang pertama filtrasi Bu. Terus, yang kedua. Sentrifugasi Bu. Terus, yang ketiga. Sublimasi Bu. Terus, Ada destilasi, Bu. terus. Kromatografi, Bu. Ya betul. Eh, Betul semua ya. Bu. Ya. Setelah kita mengulas materi kemarin, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Nggak tahu Bu. Yang lain? Belum tahu juga? Belum. Belum. Oke, hari ini kita belajar tentang sifat-sifat kimia dan fisika serta perubahan sifat-sifat dari kimia dan fisikanya itu. Pertama-tama bahas tentang sifatnya dulu nih sebelum ke perubahannya. Ada yang tahu sifat kimia dan fisika itu bedanya apa? Ya, kalau sifat fisika tuh apa? Sifat fisika, sifat berdasarkan perubahan bentuk, warna, bau, kekerasan, titik bibit, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis Bu. Ya, jadi kalau misalkan perubahan fisika itu adalah perubahan yang bisa kita lihat atau kita amati. Contohnya seperti yang tadi disebutkan sama Bibit. Ada dia titik bekunya, ada teksturnya atau wujudnya, kemudian kekerasannya, ada titik leleh dan sebagainya. Terus yang perubahan yang sifat kimia. Bu, Apa saya tuh? sifat kimia itu berhubungan dengan benda atau sukakan zat tersebut untuk bereaksi secara kimia, Bu. Iya betul. Jadi kalau sifat kimia itu kita lihat nih dari bendanya itu dia bisa kita reaksikan secara kimia atau enggak. Kita beri perlakuan secara kimia itu bisa bereaksi atau enggak gitu. Udah paham sampai sini tentang sifat fisika dan kimia? Paham Bu. Paham. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ini kita bahas tentang dasar-dasarnya dulu aja. Paham sampai sini? Paham Bu. Paham. Oke, selanjutnya kita lanjut ke perubahan fisika dan kimianya juga. Ada yang tahu sebelumnya nih, perubahan fisika itu apa? Ibu, Apa tuh? Silakan Laras. perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Ya, betul ya. Jadi, perubahan fisika itu adalah perubahan dari wujud benda yang tidak menghasilkan zat baru. Artinya gimana? Misalkan kita beri perlakuan itu benda, terus dia mengalami perubahan, maka dia bisa kembali ke wujud semulanya gitu. Misalkan apa nih contohnya? Ada yang bisa ngasih contoh perubahan fisika? Contohnya apa? Apa? Silakan Aras. Contohnya dari air dibekukan menjadi es batu. Iya betul. Jadi contoh peristiwa dari perubahan fisika itu ada yang pertama mencair dan membeku, lawannya ya. Kalau kita gambarkan kayak gini. Kita gambarkan ada segitiga perubahan. Pertama padat, kemudian di sini cair, di sini gas. Kita lihat, kalau misalkan tanda panahnya nih ke bawah dari padat ke cair disebut apa? Mencair. Mencair, betul. Jadi perubahannya adalah mencair. Kemudian dari cair ke padat Membeku. membeku, betul. Dari padat ke gas Menguap. padat ke gas Menguap. Iya, betul ya Laras, menyublim. Padat ke gas menyublim. Kalau gas ke padat Mengkristal. Iya, betul, mengkristal. Wah, kembali dong Bu. Iya. Terus kalau dari cair ke gas
Menguap. Menguap, betul. Dari gas ke cair. Mengembun. 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 Ya, jadi ini adalah segitiga dari skema perubahan secara fisika. Dari padat ke cair artinya mencair, dari cair ke padat artinya membeku. Kemudian dari gas ke cair itu mengembun, dan dari cair ke gas adalah menguap. Dari padat ke gas adalah menyublim, dari gas ke padat itu kebalikannya adalah mengkristal. Udah paham sampai sini nih tentang perubahan fisika? Paham, Bu. Paham. Contohnya misalkan membeku tadi yang disebutkan adalah air yang dibekukan menjadi es batu. Kemudian mencair bisa sebaliknya ya. Yang tadi es batu dipanaskan atau dibiarkan di ruang terbuka menjadi cair. Terus yang cair ke gas, menguap. Contohnya apa nih? Ketika apa? Itu lagi masuk air. Ya, betul. Betul, Dinda betul ya. Ketika kita masak air, dia menguap. Pas buka tutupnya ada Embun. titik-titiknya kan? Nah, itu disebut dengan menguap. Kalau misalkan dari gas ke cair mengembun, contohnya apa? Cuaca di malam hari, Bu. kalau Iya, dingin. betul ya, Vira betul. Cuaca di malam hari atau di pagi harinya, kalau pagi-pagi buta pasti kan di daun-daun itu ada airnya. Nah, itu yang disebut dengan embun. Kalau dari menyublim, contohnya apa? Menyublim kapur barus, Bu. Ya, kapur barus yang dibiarkan di ruang terbuka atau jadi misal biasanya pewangi lemari ya. Gitu. Terus yang mengkristal, contohnya apa nih? Salju, Bu. Iya, betul, Vira. Contohnya adalah salju. Sekarang lagi musim salju nih di luar negeri. Oke, habis dari sini kita ke perubahan kimia. Perubahan kimia itu apa? Saya, Bu. Iya, silakan Safira. Perubahan kimia itu perubahan yang dia itu nantinya akhirnya menghasilkan zat yang baru, Bu. Iya, betul ya. Jadi kalau misalkan perubahan kimia itu berbeda dengan perubahan fisika, di mana tadi perubahan fisika dia pas berubah tidak menghasilkan zat baru. Kalau perubahan kimia saat dia berubah disertai dengan menghasilkan zat baru. Contohnya pembakaran atau pembusukan gitu. Nah, dari perubahan kimia itu kita bisa ngamati nih ada ciri-cirinya ketika benda itu dikatakan berubah secara kimia. Apa aja tuh ciri-ciri perubahan secara kimia? Bu. Ya, Safira, silakan. Berubah warna, Bu. Terus apa lagi? Terbentuknya gas, Ya, terus? terbentuk endapan, Ya, terus? terjadinya perubahan suhu, Betul. Kemudian? terbentuknya zat baru. Ya, betul ya. Jadi yang pertama, yang pastinya terbentuk zat baru, kemudian adanya perubahan suhu, adanya endapan dari hasil reaksi, kemudian ada apa lagi tadi? Perubahan warna, Bu. Ya, perubahan warna. Dari peristiwa sehari-hari, misalnya apa nih contohnya yang mengalami perubahan kimia yang kalian tahu? Itu, Bu, bikin yogurt, Bu. Iya, apa Dari- tuh? Dari susu jadi yogurt. Termasuk apa? Reaksi apa? Kimia. Ya, pengenziman kah, pengasaman kah, atau perkaratan kah? Pengasaman, Bu. Nah, ya betul ya. Jadi kalau misalkan susu kita kita ubah menjadi yogurt, di situ ada reaksi kimia yang dinamakan fermentasi juga, karena itu didiamkan atau diasamkan. Nantinya si yogurt ini akan memberikan rasa asam yang kita rasakan gitu. Betul ya? Jadi di reaksi kimia itu ada yang namanya pembusukan, perkaratan, terus ada apa lagi yang tahu? Pembakaran, Ya, pembakaran, kemudian fermentasi, terus pemasakan. Ya, betul ya. Jadi kalau pemasakan itu kayak misalkan buah yang di pohon nih. Yang di pohon kan dia nanti lambat laun akan berubah menjadi besar, terus ada yang pertamanya mengkel, terus nanti dia berubah lagi manis kah, asam kah. Jadi perubahan
rasa itu yang dinamakan pemasakan. Tentang perubahan kimia dan fisika, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak, Bu. Enggak, sudah paham semua? Nah, Paham, Bu. Sudah paham. Otaknya masih aman? aman. Agak ngebul bu, dikit bu. Ngebul. Pusing. Lumayan bu. Udah bisa bedain belum nih perubahan fisika dan kimia kalau misalkan kita melihat fenomena sehari-hari? Udah bu. Sudah ya? Udah, Bu. Gimana Wiwit bisa? Bisa. Gimana masih fokus? Fokus bu. Pegel-pegel nggak? Lumayan bu. Main-main. Lumayan. Hmm. Oke. Misal kalau kita refleksi dulu gimana nih? Biar makin fokus sebelum kita ada diskusi. Boleh bu. Ya, jadi biar fokus lagi nih. Kita ada permainan atau refleksi tentang pijit-pijitan. Jadi nanti ada nyanyiannya juga. Misalkan hujan rintik, berarti gini nih, mijitin punggung teman kalian gini. Gitu ya. Hujan rintik, hujan batu digebuk-gebuk. Hujan batu. Tapi jangan ada nafsunya gitu. Ya. Hujan batu. Petir menyambar gitu. Petir menyambar. Nah, angin ributnya gini. Angin ribut gitu. Bisa? Bisa bu. Nah, nanti nyanyi bareng-bareng ya. Ya bu. Ya, Bu. Oke. Semua sekarang madep sana. Ibunya gak ada yang pijitin. Ya, mulai. 1, 2, 3. Hujan rintik, hujan batu, petir menyambar, angin ribut. Balik lagi, gantian. Ayo semuanya nyanyi ya. Ya bu. Nyanyi, ayo keluarkan suara kalian. 1, 2, 3. Hujan rintik, hujan batu, petir menyambar, angin ribut. Masih pusing tidak? Petir menyambarnya kesambar beneran ya. Udah gimana? Udah relax lagi? Udah bu. Udah bisa mahamin lagi? Udah bu. Siap bu. Oke, siap belajar lagi ya? Siap. Jadi sekarang seperti yang Ibu katakan tadi, untuk menguatkan materi kalian, menguatkan pemahaman kalian, kita akan diskusi nih. Kan ini ada 4, berdua-dua. Siapa mau pasangannya? Oh, ini berdua-dua. Oke, boleh. Jadi di sini Ibu ada lembar kerja, ada contoh-contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Nanti kalian isi nih di masing-masing tabel. Di tabel pertama, tugas pertama itu kalian identifikasi dari masing-masing kejadian, wujud awalnya bagaimana, wujud akhirnya bagaimana. Kemudian dibedakan apakah terbentuk zat baru atau tidak dari fenomena ini. Paham? Paham bu. Paham. Kemudian yang tugas kedua, ini ada beberapa peristiwa. Nanti kalian kelompokkan nih peristiwa mana aja yang termasuk perubahan kimia dan perubahan fisika masing-masing ya. Misalkan nomor pertama, kayu dibuat menjadi meja dan kursi, itu perubahan fisika atau kimia? Fisika kimia. Kayu yang dibuat menjadi meja dan kursi? Fisika. Nah, nanti kalian tulis di kolom perubahan fisika nomor 1, terjadinya kayu dibuat meja dan kursi gitu. Sampai dengan H yang terakhir, fenomena terakhir ya. Paham? Paham bu. Oke.
Ini kalian silahkan kerjakan secara dua-dua berarti ya. Silahkan. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke ibu. Karat besi berarti ada. Padat jadi koros ya. Ada jadi koros padat. Ini kan ini. Yang kimi ya? Iya, iya. Kalau kimi dari apa? terbentuk. Iya, terbentuk. Padat. Dari sabun batang dari cair ke padat. Sabun cair Bentuk ya? padat ya. Ini kelompok 1 udah sampai mana? Tugas 2, Bu. Oh, tugas 2 awal. Ya. Yang kelompok 2 Tugas 2, Bu. Tugasnya dibuat. kesulitan enggak? Masih belum, Bu. Oh, belum ada kesulitan ya? Harus ditulis. Iya, ditulis dong. Ya, Contoh-contohnya. Yang A. Diskusikan bareng-bareng. Kalau kimia itu kan zat baru. Kalau ini enggak. Fisikanya. Tugas enggak. Terdapat Dapan berarti ya? Musika dan singkong. Kimia. Dapan berarti Ya, ini hasilnya jadi dapan. jadi. Udah gimana nih? Cacing. Enggak kawan teh. Rantai ini rantai. Udah gimana diskusinya? Sudah semua? Udah, Bu. Udah. Yang kelompok 1 udah. Udah penuh semua. Sudah. Kelompok 2 Sudah, Bu. udah. Oke, karena sudah selesai semua diskusinya, kita presentasiin nih. Apakah ada perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2? Gimana? Siap, Bu. Boleh? Boleh, Bu. Boleh. Oke, siapa yang mau presentasi tugas 1? Kelompok kita, Bu. Kelompok Kelompok pertama. Iya. Silahkan kelompok 1. Boleh maju di depan aja. Ya, Maju. ayo. Berdua. Berdua ya, boleh berdua. Ayo, teman. Kan kita berteman. Ayo. Gak apa-apa, ayo. Ayo, teman. Kita berteman. Ayo. Emang kamu teman aku? Udah tahu bedanya. Kita teman. Duduk ya. Nah, kita dengerin nih. Apa nih? Sinian, Bu. Gimana tuh? Gak masuk rem. Sinian ya? Ini si Laris yang masuk ke Oh, sini iya. aja, nah. Majuan sana, kamu ke sana. Presentasinya gimana? Ya udah, Oh. bacain. Iya. Ini pegangin. Bu. Ya. Gini, Bu. Gimana ya? Silahkan dipresentasikan hasil pengerjaan kalian. Oke, teman-teman, di sini kita pengen presentasi ini hasil kerjasama kita berdua. Ya. Terus diskusi kita berdua nih. Nah, yang pertama itu kan ada perubahan zat. Kita untuk mengidentifikasi nih dari perubahan zat ini wujud awalnya gimana, wujud akhirnya gimana, terus terbentuk zat baru atau tidak. Nah, untuk kasus yang pertama itu ada air didinginkan pada suhu 0 derajat. Nah, wujud awalnya gimana, Yas? Wujud awalnya itu cair, terus wujud akhirnya jadi padat dan tidak terbentuk zat baru. Nah, yang kedua, air dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius. Wujud Wujud awalnya. awalnya cair, terus wujud akhirnya menjadi gas dan tidak menghasilkan zat baru. Nah, yang ketiga, ada pembakaran lilin. Untuk wujud awalnya ada padat dan wujud akhirnya itu padat juga, dan kita diskusi itu mengalami terbentuknya zat baru. Kemudian ada fermentasi. Fermentasi itu wujud awalnya itu kita Contohnya itu kita susu, terus wujud akhirnya menjadi yogurt, terus jadi terbentuk zat baru. terus yang ketiga kita ada karat besi. Selanjutnya ada karat besi. Karat besi ini wujud awalnya kita padat dan wujud akhirnya itu tetap padat dan mengalami perubahan bentuk karena kan ada korosi gitu kan. Terus perkaratan. Terus selanjutnya sabun. Sabun itu wujud awalnya itu padat. Nah, wujud akhirnya itu gas. Nah, ini tidak mengalami perubahan karena dia bersifat fisika ya. Terus ada perubahan zat dari apel berubah menjadi coklat.
Nah itu kita wujud awalnya Dari padat menjadi wujud akhirnya menjadi padat juga, cuma terbentuk zat baru. yang ketiga itu terjadinya salju. Wujud awalnya kita gas, wujud akhirnya itu padat dan tidak mengalami perubahan zat baru. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Dari materi pemaparan hasil diskusi kelompok 1, apakah ada yang beda nih dari kelompok 2? Saya Bu, Apa tuh? kalau kita sabunnya itu bentuk awalnya cair Bu, Kemudian tapi hasil akhirnya menjadi gas. gas jadinya. Ada lagi yang beda? Intinya nggak ada Bu. Nggak ada ya. Oke, di sini kita bahas dulu. Pertama, di sini dulu aja. Apa semuanya dulu baru bahas ini ya? Semuanya dulu ya baru bahas ya. Kan dia sama yang bunga. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan kembali lagi ke tempat duduknya. Kemudian berarti tugas 2 oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2 lagi presentasikan. Halo teman-teman. Ya. Jadi di sini kita mau presentasiin hasil diskusi kita tentang yang tugas 2. Di sini kita disuruh untuk membedakan yang mana perubahan kimia dan mana yang perubahan fisika. Nah, saya mau mengelompokkan yang kimia dulu. Jadi yang pertama itu bukan, yang pertama itu kayu dibuat menjadi meja dan kursi. Kalau ini itu merupakan perubahan fisika. Terus yang kedua, batu dipotong menjadi kerikil. Ini juga merupakan perubahan fisika. Terus yang ketiga, nasi menjadi basi. Ini kita definisi kita mengasumsikan. Kok mengasumsikan sih tahu? Ya enggak. Tinggi banget ya dari mengasumsikan. Menurut kita gitu. Ya. Terus yang selanjutnya nasi menjadi basi. Kalau menurut diskusi kita itu ini termasuk perubahan kimia. Terus selanjutnya kapur barus menyublim. Nah, menurut kita ini termasuk ke perubahan kimia juga. Dilanjutkan sama singkong. Singkong difermentasikan menjadi tape. Oh ini kita kelompokkan ke perubahan kimia. Terus kertas dibakar menjadi abu. Kita kelompokkan ke kimia juga. Terus lilin meleleh ketika dipanaskan, kimia karena ada endapan di situ. Terus pembakaran kembang api kita definisikan ke kimia. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan dari kelompok 2. Kita beri aplaus dulu. Apa ada yang berbeda dari kelompok 1 nih? Ada Bu. Apa tuh yang beda? Yang beda yang di bagian D Bu. Apa tuh? Dia di situ kapur barus menyublim dimasukkan ke perubahan kimia. Kita Kemudian jawabannya kapur barus berubah jadi perubahan fisika. Iya. Oke, ada perbedaan ya. Apa mungkin dari masing-masing kelompok mau jelaskan alasannya kenapa nih? Yang kelompok sini masuk ke perubahan kimia, kelompok 1 ke perubahan fisika. Siapa dulu yang mau ngomong? Oke, silakan dari kelompok 1. Kenapa dia masuk ke perubahan fisika? Karena tidak terjadi perubahan zat dan tidak berubah bentuk. Ya. Tidak berubah bentuk, cuma menjadi gas. Ya. Kemudian kelompok 1 mungkin? Dua. Kelompok 2 apa ya? Karena bener sih kayaknya. Apa Bu? Nggak tahu. Oh iya, ayo. Kan gitu ya. Karena di sini kan prosesnya menyublim, jadi kita menurut kita ya. Oke. Jadi karena kan di sini kapur barus menyublim. Nah, ini ada proses menyublim. Jadi menurut kita ini merupakan perubahan kimia. Gitu.
Harusnya fisika ya, menyublim ya. Ayo yang fokus lagi nih. Oh iya Bu, Bu kayaknya bener Bu kelompok 1 Bu. Oke, kelompok 1 benar. Yakin, Bu? Yakin? Yakin. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Silahkan kembali lagi ke Iya. tempatnya masing-masing. Kita bahas ya. Iya Bu. Benar gimana nih? Yang tugas 1, air didinginkan pada suhu 0 derajat. Suhu 0 derajat berarti dingin atau panas? Dingin. Dingin. Artinya dia Beku. membeku. Wujud awalnya air adalah cair. Wujud akhirnya Padat. Terbentuk zat baru? Tidak. Karena dia kalau misalkan udah membeku bisa mencair lagi, berarti dia tidak terbentuk zat baru. Artinya dia masuk ke perubahan fisika. Kemudian yang air dipanaskan pada suhu 100 derajat. Suhu 100 derajat panas atau dingin? Panas. Panas. Ada peristiwa apa nih kalau air dipanaskan sampai ke suhu 100 derajat? Penguapan. Penguapan. Ya, betul. Berarti wujud awalnya adalah cair. Wujud akhirnya Gas. gas. Terbentuk zat baru? Tidak. Nah, betul. Kemudian pembakaran lilin gimana? Oh itu Bu, berarti tadi kan kalau lilin kan bisa kembali ke wujud semula, berarti dia termasuknya ke fisika Bu. Ya, kemudian Tidak berubah memiliki zat baru. nah, jadi di sini pembakaran lilin itu ada dua peristiwa. Ada perubahan fisikanya, ada perubahan kimianya juga. Betul Bu fisika. Dilihat dari mana nih perubahan fisikanya? Perubahan fisika tadi betul, dimana dia setelah dilelehkan atau dipanaskan akan kembali ke bentuk semula atau membeku lagi. Yang lilin-lilinnya itu kan mencair tuh. Biasanya ada dia mencair dulu, terus dia meluber-meluber ke bawah, terus dia membentuk zat baru lagi atau membeku lagi di bawahnya. Nah itu perubahan fisikanya. Kemudian yang perubahan kimianya itu ada di mana? Ada di pembakaran sumbunya. Yang tadi semulanya sumbunya warna putih, benang-benang, ya kan, benang-benang. Kemudian dia berubah jadi apa nih kalau pembakaran? Abu. Iya betul. Jadi di pembakaran lilin itu ada dua kejadian atau dua peristiwa. Ada perubahan fisikanya dan juga ada perubahan kimianya. Paham? Paham Bu. Udah nggak bingung lagi? Enggak Bu. Oke, terus selanjutnya fermentasi. Wujud awalnya itu apa? Cair. Cair kalau contohnya Susu. Kalau misalkan contohnya singkong jadi tape, Padat. padat jadi Padat. Udah padat. Itu kan lembek juga Bu. lembek ya, Iya, Bu. bertekstur. Nah, fermentasi itu masuk ke perubahan kimia. Jadi dia mulainya dia bisa wujudnya sama, tapi dia menghasilkan zat baru atau dia ada zat baru yang terbentuk di dalamnya itu. Dimana kalau fermentasi itu kan dia menghasilkan asam. Nah, zat baru asamnya itu yang menjadi dia didefinisikan perubahan kimia. Gitu. Paham? Paham Bu. Terus karat besi Padat jadi padat Bu. padat jadi padat karena perubahan korosi tadi yang udah disampaikan kelompok 1 betul ya. Itu masuk ke perubahan kimia. Kemudian sabun. Cair jadi gas Bu. Kemudian Padat jadi gas. padat jadi gas. Kita lihat dulu nih. Sabun kalau misalkan dipakai dia habis atau enggak? Habis. Habis. Konsepnya dari perubahan fisika adalah ketika dia berubah bisa kembali ke bentuk semula. Kalau misalkan sabun sudah dipakai, apakah bisa kembali ke bentuk sabun lagi? Enggak. Kalau busanya nih udah di badan kita kumpulin busanya semua, bisa jadi sabun lagi tidak? Enggak. Enggak. Berarti itu termasuk Kimia. perubahan. Kimia. Nah, kalau pembuatan sabun itu masuk ke reaksi koagulasi. Jadi sabun ini masuk ke perubahan Koagulasi. kimia. Oh iya kimia Bu. Terus apel berubah menjadi coklat, Padat jadi padat. padat jadi padat. Ada Perubahan. peristiwa Pembusukan Bu. pembusukan, ya betul ya. Jadi masuk ke Kimia. ya. Terjadinya salju, Gas ke Gas padat. gas ke padat.
terbentuk atau tidak zat baru? Tidak. Karena dia Bersama termasuk ke sama. peristiwa Fisika. fisika. Apa tuh? Kalau dari gas ke padat? Kristal. Kristal, ya betul ya. Udah paham nih tugas 1? Paham, Bu. Paham, yang tadi salah-salah udah dibetulin ya. Udah, Bu. Udah, Bu. Yang tugas 2, kita kelompokkan menjadi perubahan fisika atau kimia. Yang pertama, kayu dibuat menjadi meja dan kursi. Kimia atau fisika? Fisika. Fisika karena apa? Karena tidak ada perubahan wujud. Ya betul ya. Karena walaupun dia dipotong-potong, tetap bentuknya adalah Kayu. kayu. Kemudian batu dipotong menjadi kerikil. Fisika. Fisika karena Ya karena walaupun dipotong tetap batu. iya betul. Kemudian nasi menjadi basi. Kimia. Kimia, kenapa tuh? Nasinya kan basi itu dia mengandung zat nasi jadi basi berarti ada zat yang baru, Bu. Iya betul. Nasi menjadi basi berarti perubahan kimia. Kapur barus menyublim. Fisika. Fisika, Bu. Tadi ada salah konsep ya dari Ya, Bu. kelompok 2. Ya. Dimana tadi udah Ibu jelaskan kalau misalkan perubahan dari padat ke gas adalah menyublim. Jadi menyublim adalah masuk ke perubahan fisika. Kemudian singkong difermentasi menjadi tape. Kimia. Kimia karena terbentuk Zat baru. zat baru. Kemudian kertas dibakar menjadi abu. Kimia. Udah jelas ya. Udah jelas yang tadinya kertas adalah padat, kemudian dibakar berubah menjadi Abu. Berarti di situ ada reaksi apa nih? Pembakaran. Betul. Lilin meleleh ketika dipanaskan. Kimia dan Tadi bisa fisika. kimia dan fisika. Fisika, ya. Pembakaran kembang api. Kimia. Ya, di mana yang ituannya sumbu-sumbu kembang apinya pas dibakar dia akan ada percikan-percikan gitu kan. Nah, dia berubah jadi abu nantinya. Udah paham sampai sini? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup? Belum? Lilin? Belum. Nggak ada ya. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini. Jadi di materi hari ini kita membahas tentang Perubahan fisika dan kimia. nah, dan sebelumnya ada juga sifat-sifat kimia dan fisika yang kita kenali dulu. Ada perubahan fisika itu tadi apa? Definisinya. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. Kemudian yang perubahan kimia Menghasilkan zat baru. menghasilkan zat baru. Peristiwa dari perubahan fisika ada apa aja? Mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Menyublim. Kalau yang perubahan kimia ada apa aja tadi peristiwanya? Fermentasi, Ada pembakaran, ada pembusukan, pengenziman, korupsi, pengkaratan, pemasakan. Ya, betul ya. Jadi ya, semua udah paham nih tentang materi hari ini berarti ya? paham, Bu. Paham. Oke, kita cukupkan dulu pembelajarannya hari ini sampai di sini. Kemudian silahkan kalian bisa mempelajari materi selanjutnya. Kita ganti bab ke apa ya? Oh, energi. Ke materi energi. Ada energi kinetik, ada energi potensial, dan juga ada energi energi apa ya? Energi potensial, energi kinetik, mekanik, dan juga ada energi mekanik. Ya, silakan kalian pelajari. Dari hari ini kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jika ada yang salah dari Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Gratis, Bu. Ibu.